Retur penjualan adalah proses pengembalian barang atau jasa yang telah dibeli oleh pelanggan karena berbagai alasan seperti barang tidak sesuai dengan pesanan, barang rusak atau cacat, atau barang tidak memenuhi harapan pelanggan. Nah, berikut adalah forecast contoh sistem retur penjualan yang biasa terdapat pada perusahaan. Yang pertama, penerimaan. Departemen penerimaan barang. Ketika barang dikembalikan oleh pelanggan, staf penerima akan menghitung, memeriksa, dan menyalipkan slip retur barang. Barang dibawa ke gudang bersama dengan slip retur barang. Salinan kedua dari slip retur barang akan dikirim ke departemen penjualan. Nah, selanjutnya dari departemen penerimaan barang, lanjut ke departemen penjualan. Saat menerima slip retur barang, staf penjualan menyiapkan memo kredit. Selanjutnya, membuat dokumen memo kredit. Dokumen ini merupakan alat yang sah bagi pelanggan untuk menerima pembayaran atas barang yang dikembalikan. Staf penjualan mengirim memo tersebut ke departemen kredit untuk mendapatkan otorisasi persetujuan. Kemudian, membuat arsip dari memo kredit tersebut. Nah, masuk ke departemen penagihan, staf pengendalian menerima memo kredit dari bagian penjualan dan mencatat kredit tersebut ke dalam jurnal penjualan sebagai entry kontrak. Kemudian mengirimkan ke bagian pengendalian persediaan untuk dilakukan proses pembukuan, dan pada akhir periode, total pengembalian penjualan akan dirangkum dalam voucher jurnal dan dikirim ke bagian buku besar. Setelah itu, pada bagian Departemen Pengendalian Persediaan, menyesuaikan catatan persediaan, di mana yaitu dari penyimpanan memo kredit, lalu perbarui rekod persediaan, lalu dimasukkan ke buku besar pembantu persediaan, dan meneruskan memo kredit ke bagian piutang dagang. Oke, selanjutnya bagian piutang dagang. Memo kredit yakni menerima informasi tentang retur penjualan melalui memo kredit. Lalu perbarui piutang dagang yakni mencatat pengurangan piutang ke akun pelanggan masing-masing di buku besar pembantu piutang dan ikhtisar piutang dagang atau akun receivable untuk tujuan pelaporan. Lalu memo kredit atau salinan yakni mengarsipkan memo kredit sebagai bukti transaksi. Lalu file, yakni memo kredit asli disimpan dalam file. Nah, selanjutnya Departemen Pengendalian Persediaan dan Piutang Dagang mengirim rangkuman informasi ke Departemen Buku Besar Umum berupa ikhtisar piutang dagang AR, voucher jurnal dari persediaan, voucher jurnal dari piutang dagang yang kemudian diperbaharui di buku besar umum. Nah, dari pembaruan itu selanjutnya disimpan di buku besar, kemudian dokumen ikhtisar piutang dagang AR, voucher jurnal persediaan, voucher jurnal piutang dagang kemudian disimpan di dalam file.